Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran Bahasa Indonesia Wajib di kelas 11 pada materi yang sama di pertemuan ketiga tentang teks eksplanasi. Pertemuan keempat ini kita akan mengulang penjelasan tentang teks eksplanasi. Dan pada minggu yang lalu atau minggu ketiga tersebut kalian sudah memahami pengertian dari teks eksplanasi. Sekarang kita akan lanjut membahas ciri-ciri dari teks eksplanasi. Yang pertama yaitu bersifat logis. Artinya teks eksplanasi ini bersifat kajian atau bersifat teoritis. Penjelasannya sesuai dengan fakta atau teori teoritis. Teoritis ini kajian yang sudah diamati, diteliti oleh si pengarang atau si penulis. Kemudian objektif, bersifat objektif. Penjelasan dalam teks eksplanasi dapat disertai dengan argumen atau pendapat yang bersifat objektif, bersifat menjelaskan keadaan yang sebenarnya tanpa dibumbui dengan rekaan, dengan didukung teori yang relevan. Maksudnya pendapat yang bersifat objektif ini, yang bersifat sesuai dengan keadaan yang dijelaskan ini, didukung dengan pendapat-pendapat dari beberapa ahli atau beberapa orang yang sudah meneliti kajian tersebut atau yang relevan dengan kajian yang diteliti tersebut, sehingga dapat pula dijadikan rujukan atau acuan, jadikan sebagai contoh atau kiblat. Kemudian ciri yang ketiga adalah bukan teks eksposisi, karena teks eksplanasi ini tidak bertujuan mempengaruhi pembaca, tetapi memaparkan fakta berdasarkan bidang keilmuan atau berdasarkan keadaan yang dibahas atau diceritakan di dalam teks tersebut. Terakhir yaitu cirinya bukan teks prosedural atau bukan teks prosedur. Teks eksplanasi ini menjelaskan proses yang alami, tidak disadari dan melalui jangka waktu yang panjang. Kemudian selanjutnya struktur dari teks eksplanasi. Pertama, bagian awal dari teks eksplanasi ini menjelaskan latar belakang dan tinjauan umum atau topik umum yang dapat berupa definisi, klasifikasi, sejarah dan asal-usul. Maksudnya, bagian dalam teks eksplanasi ini berupa gambaran secara umum tentang apa, mengapa, dan bagaimana proses atau peristiwa tersebut terjadi. Selanjutnya kita bahas yang isi. Bagian yang kedua yaitu isi. Pada bagian ini berisi perincian proses atau sebab terjadinya suatu fenomena yang juga mencakup akibat dan dampak yang ditimbulkan. Bagian ini berisi perincian proses atau sebab terjadinya suatu fenomena yang juga mencakup akibat dan dampak yang ditimbulkan. Terakhir yaitu interpretasi atau penutup atau simpulan. Bagian ini berisi penafsiran penulis mengenai topik dengan perspektif tertentu yang lebih luas dan menyeluruh, serta menjelaskan korelasi atau padanan peristiwa yang menyertainya. Simpulan. Pada bagian akhir teks terdapat tanggapan penulis dalam menyikapi fenomena berupa pernyataan reflektif dan yang bersifat umum. Oke, kita lanjut contoh dari struktur yang 4 tadi.
Misalkan kita membuat contoh teks eksplanasi berjudul Candi Borobudur. Pada pernyataan umum kita tulis kalimat penjelas secara umum tentang candi tersebut. Misalkan Candi Borobudur merupakan bangunan bersejarah. Ini merupakan penjelasan secara umum. Candi Borobudur merupakan, atau mungkin kalian bisa membuat definisi dari candi terlebih dahulu sebelum masuk ke Candi Borobudur. Candi merupakan bangunan yang bersifat begini-begini. Oke, kemudian baru mungkin pada paragraf kedua kalian masuk pada Candi Borobudurnya. Di sini pada pernyataan umum ini bisa kalian masukkan istilah yang umum atau penjelasan umum tentang apa yang kalian buat atau tentang topik yang kalian tulis. Tapi di sini saya memilih pernyataan umumnya, memilih kalimat penjelas secara umum tentang candi tersebut. Makanya saya gunakan Candi Borobudur. Candi Borobudur merupakan bangunan bersejarah Buddha, bangunan bersejarah Buddha terbesar di dunia. Candi Borobudur sudah dibangun jauh sebelum Angkor Wat di Kamboja dan katedral agung di Eropa. Ini contoh dari pernyataan umum. Kemudian isinya, pada bagian isi teks dilanjutkan dengan deretan penjelas yang berisi rincian bentuk dan hal-hal yang terjadi pada Candi Borobudur. Pada paragraf pertama menjelaskan tentang ukurannya atau bentuknya. Candi Borobudur berada di Jawa Tengah, di puncak bukit dengan pemandangan di sekitarnya berupa sawah yang subur dan bukit-bukit. Luas Candi Borobudur adalah 123 kali 123 meter kubik yang tersusun atas satu stupa induk, 72 stupa terawang, dan 504 patung Buddha. Kemudian pada paragraf kedua, pada 1814 Sir Thomas Stamford Raffles menemukan Candi Borobudur dalam kondisi rusak. Ia mengusulkan agar candi tersebut dibersihkan dan dilakukan pemugaran. Ini merupakan tambahan dari bentuk atau pemaparan tentang setting atau tempat candi ini, dan bentuk candi ini dilanjutkan dengan hal-hal yang terjadi pada candi. Jadi bisa hal-hal ini sebenarnya umum, hal-hal apa saja yang terjadi yang mendukung dari isi tersebut. Lanjut, interpretasi dan simpulan. Di sini pada interpretasi dan simpulan kalian bisa membuat pertanyaan sendiri, mengapa candi tersebut menjadi warisan dunia. Ini bisa kalian paparkan. Kemudian dijawab pada bagian interpretasi dan simpulan. Pada tahun 1991 Borobudur ditetapkan sebagai warisan dunia. Keindahan dan kemegahan Candi Borobudur menjadi daya tarik wisata domestik maupun mancanegara. Candi Borobudur juga menjadi salah satu destinasi wajib jika berkunjung ke Yogyakarta. Itu merupakan contoh dari struktur teks eksplanasi. Insya Allah kalian bisa membuat teks eksplanasi yang lain dari contoh tersebut. Oke, pertemuan ini kita akhiri sampai di sini. Jika ada yang kalian belum pahami, silahkan bisa langsung japri ke nomor WA saya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.